Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Almafiro, NPM 1903050083. Di sini saya akan membahas subbab 18 dengan judul Bisakah Guru Matematika K12 melatih siswa membuat penalaran logis yang valid? Logika yang valid adalah mortar yang mengikat semua pemikiran kritis dan pemikiran analitis. Logika adalah faktor umum dan dasar dari 3 keterampilan kognitif abad ke-21, yaitu berpikir kritis, berpikir analitis, dan pemecahan masalah. Menurut standar inti umum matematika K12 di Amerika Serikat, proporsi dan logika predikat pertama dalam dasar tantangan sebagai topik kecil dalam kursus geometri. Namun penerapannya memotong hampir semua topik dalam mata pembelajaran STEM. Logika diharapkan diajarkan sesuai standar umum K12 Amerika Serikat dibandingkan dengan kurikulum Singapura. Perbandingan bukan tentang apa yang harus diajarkan, tetapi bagaimana hal itu diajarkan. Topik pembahasan yang pertama yaitu pentingnya pendidikan logika bagi keterampilan abad ke-21. Yang kedua, logika dan hubungan interdependennya dengan STEM. Yang ketiga, mengapa pendidikan logika menantang siswa dan guru. Dan yang keempat, perbandingan dengan kurikulum Singapura. Matematika didasarkan pada penalaran logis, menurut Bako pada tahun 2002. Kekurangan dalam pembelajaran logis ini dapat membatasi pemikiran kritis dan kemampuan berpikir analitis siswa. Pendidikan logika hanya komponen kecil dari pendidikan K12, tetapi penerapannya melintasi hampir semua mata pelajaran sebagai landasan berpikir kritis dan analitis. Yang pertama yaitu pentingnya pendidikan logika bagi keterampilan abad ke-21. Keterampilan kognitif abad ke-21 meliputi berpikir kritis, berpikir analitis, dan pemecahan masalah, menurut Feingold dan Notarbartolo pada tahun 2011. Penalaran logis merupakan faktor umum dan landasan dari ketiga keterampilan tersebut. Kesulitan dengan keterampilan penalaran logis mempersulit siswa untuk beradaptasi dengan teknologi yang muncul dan mengikuti perubahan dengan keterampilan yang diperlukan untuk abad ke-21. Penalaran logis dapat mengubah informasi menjadi pengetahuan, berpikir kritis dan dapat mengubah pengetahuan menjadi pemahaman, dan berpikir analitis dapat mengubah pemahaman menjadi keahlian. Kesimpulannya, penalaran logis yang valid adalah kondisi yang diperlukan bagi siswa untuk belajar bagaimana membuat keputusan yang bijaksana dan memecahkan masalah. Manfaat berfokus pada kompetensi inti. Yang pertama, seorang dapat mengukur dan membandingkan kemampuan penalaran logis siswa di berbagai negara berdasarkan data yang ada. Yang kedua, penilaian logis adalah komponen yang relatif kecil sehingga kita dapat mengajukan rencana yang layak untuk memperbaikinya. Yang ketiga, kita dapat menilai kinerja jangka panjang topik STEM antara kelompok kontrol siswa dan sekelompok siswa yang telah mengambil pendidikan logika intensif dan efektif. Yang kedua yaitu logika dan hubungan interdependennya dengan STEM. Menurut Grish dan Schneider pada tahun 1994, logika adalah pendekatan yang menyatukan metode penalaran di semua domain. Pembuktian dengan asumsi, kontradiksi, implikasi, timbal balik, dan induksi yang memiliki dasar dalam logika formal. Definisi deduksi atau logis yang diberikan oleh C.S. Peirce menunjukkan fungsi penting deduksi logis untuk membuat kesimpulan dalam pemikiran dan penalaran kita. Inferensi logis yang valid membuat kesimpulan yang valid dari premis, dan inferensi logika yang tidak valid membuat kesimpulan yang tidak valid dari premis. Dua atribut matematika menjadikan bahasa sains dan membedakannya dari bahasa alami lainnya. Yang pertama didasarkan pada kesimpulan logis yang valid, dan simbol dan interpretasi simbolnya harus jelas. Membuat kesimpulan yang logis yang masuk akal adalah dasar dari matematika dan sains. Teknologi adalah bidang disiplin ilmu yang menerapkan sains dan matematika untuk memecahkan masalah industri. Yang ketiga yaitu mengapa pendidikan logika menantang siswa dan guru. Tantangan dalam mengerjakan bukti geometri.
Dua pendidik Belanda, Dina van Heel Geldorf dan Pier van Heel, mengklaim bahwa siswa mereka berkinerja buruk dalam geometri sekunder yang berfokus pada penalaran dan pembuktian deduktif, karena siswa tidak mengembangkan pemikiran logis tingkat tinggi yang diperlukan selama kelas dasar, menurut Mason pada tahun 2014. Van Heel percaya bahwa sifat pemisahan adalah salah satu alasan utama kegagalan dalam geometri. Seorang guru yang menalar adalah satu tingkat tidak dapat dipahami oleh seorang siswa yang bernalar di tingkat yang lebih rendah. Yang keempat yaitu perbandingan dengan kurikulum Singapura. Vices 2010 pada tes PISA of Reading, Matematik, dan Sains Literasi menunjukkan Amerika Serikat kini menempati peringkat 25 dalam matematika, 17 dalam sains, dan 14 dalam membaca. Sementara Shanghai, Cina menempati peringkat 1 dan Singapura menempati urutan kedua dalam ketiga kategori. Kurikulum Singapura sejalan dengan standar Amerika Serikat tetapi memiliki metode pengajaran yang berbeda, menurut Singapore Academy pada tahun 2011. Selain kurikulum matematika di Singapura, terdapat juga perbandingan kurikulum matematika Cina dengan Amerika Serikat. Cina lebih mudah menekankan bukti matematika daripada di Amerika Serikat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.